Saya pakai masker terus. Saya kadang lupa pakai masker, tapi sekarang saya pakai masker terus saya. Bukan takut sih, cuma ya harus sehat karena saya harus melayani banyak orang. Terutama siap-siap nanti kalau pecah booming lagi COVID seperti dulu, biasanya bagian pelayanan itu saya. Bagian urusan-urusan layani ya. Kalau yang layani sakit, repot ini saudara-saudari. Jadi itu saja, jaga kesehatan, tetap semangat, dan seperti yang kata Pastor Cornel tadi, tetap subscribe untuk mendukung link dan channel dari YGB, karena dukungan Anda sangat berarti untuk umat di sini. Karena umat di sini lagi bergerak, membangun, bertahap untuk membentuk suatu paroki yang luar biasa untuk pelayanan, juga seperti rencana untuk pembangunan Gua Maria dan lain sebagainya. Saya percaya begitu banyak orang yang tergerak oleh kasih Allah untuk membantu paroki Yesus Gembala Baik ini. Saya yang Romo aja membantu loh. Lah kok undang umat? Hello, saya bukan pastor Yesus Gembala Baik. Saya di seminari, karena seminari sudah beres, sebentar lagi peresmian, artinya beres. Sekarang saya mengarahkan diri saya membantu paroki Yesus Gembala Baik. Saya kira Anda pun dimanapun Anda berada akan tergerak hati untuk membantu paroki ini. Dan Tuhan memberkati Anda. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang ada di Kapel Yesus Gembala Baik maupun yang sedang mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming. Semoga saya dan Romo Lulus Widodo berjumpa dengan Anda dalam keadaan yang sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Karena apa? Kita semua mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Allah itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, subur, berbuah, dan hidup sepanjang masa. Dan dalam bacaan kedua, kita mendengar bahwa kita yang mengandalkan Kristus, ternyata Kristus itu mengalahkan kematian dan kita hidup bahagia. Bacaan Injil mengajak kita semua untuk beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus, bahwa kita mesti memupuk dalam diri kita bahwa kita miskin dalam iman, dan karena itu kita berjuang untuk selalu rindu berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sadar bahwa kita ini adalah orang-orang lemah, orang berdosa, maka marilah pada awal perayaan ini kita menghadap Tuhan yang murah hati, mengakui kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, luar biasa 3 bacaan yang meneguhkan kita. Pertama dari kitab Yeremia, kedua dari surat pertama Rasul Paulus pada umat di Korintus, dan yang ketiga tentunya dari Injil Lukas. Pertama, dari Yeremia saya mengutip satu hal. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia serta mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi, saudara-saudari, dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia dalam kitabnya mengkritik mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, dan menjauh dari Tuhan. Dan kedua, dari bacaan surat Rasul Paulus pada umat di Korintus, saya menegaskan bahwa keyakinan Paulus bahwa Kristus benar-benar dibangkitkan, dan itulah iman kita. Nah, di sini Yeremia tadi mengatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, dan Paulus memberi penegasan bahwa iman kita adalah beriman pada Yesus yang bangkit. Nah, nanti akan saya jelaskan. Dan apa hubungannya? Nah, dengan sabda bahagia yang dikatakan Tuhan. Kalau kita dengar dalam Injil Lukas tadi, hal-hal yang mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa? Apa maksudnya Tuhan Yesus itu? Berbahagialah hai kamu yang miskin. Wah, miskin, Tuhan. Kok aku suruh yang miskin kok suruh berbahagia? Tuhan kan nggak enak miskin. Tetapi kelanjutannya, karena engkau akan punya kerajaan Allah. Wow. Dan berbahagialah kamu yang kini lapar. Bagaimana lapar kok berbahagia? Capek deh. Nah,
tetapi engkau akan dikenyangkan, dipuaskan. Berbahagialah engkau yang menangis, karena engkau akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi anak manusia kamu dibenci, dan seterusnya. Saudara-saudari, 3 pesan yang luar biasa dari Nabi Yeremia, Rasul Paulus, dan dari Injil Lukas tadi memberikan gambaran kepada kita tentang apa? Tentang seluruh proses kehidupan itu saling sambung menyambung, kait mengait, dan saling menguatkan, meneguhkan. Juga kehidupan kita. Kalau Anda merenungkan hidup Anda, entah Anda merenungkan dari kecil sampai sekarang ini, atau apa saja, Anda akan melihat ada saat manusia itu masuk di dalam istilahnya itu saat padang gurun. Saat apa, Romo? Saat manusia itu mengalami yang namanya derita, kesepihan, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Itu yang namanya masa-masa padang gurun, masa-masa tidak enak, saudara-saudari. Nah, kalau Anda merenungkan saat-saat itu, dan kemudian Anda melihat kok Anda sampai saat ini, saya ulangi, Anda merenungkan saat-saat padang gurun Anda, saat derita Anda, nah kemudian Anda kaitkan, lo kok bisa sampai sekarang ini? Hello, ada apa yang terjadi? Kok kita bisa bertahan? Mari kita renungkan, kok kita bisa bertahan? Saya tidak bicara siapa-siapa, tapi berbicara kita. Kita yang saat ini, saya, Anda yang saat ini mengikuti misalnya live streaming ini, baik di kapel Yesus Gembala Baik ini, maupun di rumah masing-masing. Kita merenung bersama. Semua kita, saudara-saudari, entah Anda masih kecil, dewasa, remaja, dewasa, dan sudah lansia, pernah mengalami, kalau Anda melihat sejarah kehidupan Anda, masa-masa sulit. Bahkan sangat-sangat sulit. Mungkin, maybe. Tetapi, persoalannya, bukan persoalannya sih, tetapi kenyataannya, kok kita bisa bertahan sampai saat ini? Berarti, saudara-saudari, seberat apapun masalah Anda, masalah saya, sesulit apapun masalah Anda dan masalah saya, serumit apapun, sepelik apapun, kok kita bisa sampai saat ini? Berarti ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja, yang memberikan keselamatan untuk Anda, peneguhan untuk Anda. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari. Anda dan saya itu diingatkan, diteguhkan. Sabda bahagia itu mengingatkan Anda, berbahagialah, hai kamu yang miskin, sebab engkau akan punya kerajaan surga. Dan tadi dari bait pengantar Injil dikatakan demikian, bersukacita dan bergembiralah sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudari, dalam Mazmur tanggapan tadi juga dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ini saling bersambungan, saudara-saudari. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Tadi Yeremia mengkritik orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Wah, mengandalkan manusia itu begini. Bekengku jenderal, bekengku polisi, tentara, bekengku presiden mungkin, bekengku kaisar, raja. Nah, aku punya kekayaan, aku punya harta. Aku bisa melakukan segalanya. Siapa berani melawan aku? Perhatikan, pada saat kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita, dan tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya pada saat itu juga kita sudah ditimang-timang sama setan, saudara-saudari. Setan itu menimang Anda, ding 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 dang ding, setan nih, si Lucifer, ada ding 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 dang ding. Semakin Anda hidup dalam kesombongan, hidup dalam dalam kemanusiaan Anda sudah ditimang oleh kuasa jahat. Nah, kalau Tuhan dalam bacaan Injil Lukas, sabda bahagia mengatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin. Bukan berarti Anda itu harus tidak punya apa-apa. Yang sekarang punya duit, ya udah habiskan uangnya, kita jadi miskin. Bukan itu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kita miskin di hadapan Tuhan. Itu artinya connect dengan apa yang dikatakan Yeremia, kita tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan manusia. Hanya mengandalkan Tuhan. Termasuk menghadapi COVID ini. Kita mengandalkan Tuhan. Artinya, secara manusia kita jaga kesehatan, kita tetap protokol kesehatan kita jaga, tetap minum vitamin ke apa, ikut saran dokter dan lain sebagainya, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, betapa indahnya kalau manusia itu ingat akan Sang Pencipta. Betapa indahnya kehidupan ini. Betapa damainya. Makanya saya sekarang sudah jarang dinyanyikan ya secara liturgi, saya juga nggak mengerti. Saya bukan pakar liturgi. Saya suka sekali pada nyanyi. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai
bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Waktu saya ziarah ke Israel, di depan tentara Israel saya nyanyi, Hevenu Shalom Alehi, Hevenu Shalom Alehi. Tentara Israel senyum-senyum sambil senapanya digini-gini. Saya nyanyi, kan itu bahasa Ibrani, saudara-saudara. Nah, yang saya mau katakan begini, yang saya mau katakan kepada Anda, ku bawa damai. Mereka yang berbahagia, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan, memiliki hati yang damai. Meskipun sakit, meskipun menderita, meskipun ada kesulitan, dia tetap damai. Kenapa bisa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan, saudara-saudari, ada kedamaian, tidak kosong. Meskipun sakit, meskipun sulit, hello saudara-saudari, andalkanlah Tuhan. Itu maksud dari bacaan hari ini. Kalau Anda mengandalkan kemanusiaan Anda, mengandalkan manusia, mengandalkan kesombongan Anda, kekuatan Anda akan terjebak pada titik apa? Bahwa manusia itu terbatas dan Tuhan tanpa batas. Ini titik persoalannya. Ini masalahnya adalah manusia karena rasio, menggunakan rasionya, karena egonya merasa diri hebat, karena statusnya, karena jabatannya, karena kekayaannya. Manusia merasa bisa melakukan sesuatu. Coba kalau sudah terbaring di rumah sakit, selesai, saudara-saudari. Nggak peduli pejabat, nggak peduli orang kaya, orang miskin, atau siapa saja kalau sudah terbaring, apalagi pasang ventilator, selesai. Saudara-saudari, apa yang Anda andalkan? Apa yang saya andalkan? Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, bro, sis, oma, opa, bapak-bapak, ibu-ibu. Mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tetap bekerja keras, ya. Kita tetap belajar dengan keras, ya. Kita tetap berusaha dengan keras, ya. Tetapi di titik tertentu, kita serahkan hasil kerja kita itu kepada Tuhan. Into your hand, I commit again, with all I am, for you, Lord. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Aku menyerahkan diriku, hidupku. Saya suka sekali itu kalau di Jawa kan pakai puji syukur ya. Kalau di Kalimantan masih pakai Mada Bakti, di Mada Bakti 247. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Ambillah ya Tuhan. Karena pada saat Anda mengatakan ambillah ya Tuhan, Anda menyerahkan diri Anda tidak terikat pada kesombongan Anda. Dan disitulah ada kedamaian, saudara-saudari. Praktekkan. Pada saat Anda tidak mengandalkan diri Anda, pada saat Anda berpasrah kepada Tuhan, Anda, saya yang pastor Kornel, kita semua mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam iman kita. Mengandalkan Tuhan. Dan yang terjadi adalah peace. Damai. Damai, saudara-saudara. Tenang. Semakin Anda berkeras dengan emosi Anda, dengan dendam Anda, dengan kebencian Anda, semakin Anda berkeras dengan ketakutan Anda, kecemasan Anda, semakin Anda berkeras dengan problem Anda, semakin tidak ada kedamaian dan tidak bisa berbahagia seperti yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini. Berbahagialah. Tapi pada saat Anda menyerahkan diri Anda pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, berpasrah pada Tuhan, disitulah ada yang namanya ketenangan. Disitulah yang ada kedamaian. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang bijak mengatakan, jangan sampai masalahmu, jangan sampai masa lalumu, jangan sampai kepahitan hidupmu lebih besar daripada mimpi-mimpimu. Jangan sampai masalahmu, jangan sampai kepahitanmu, jangan sampai masa lalumu yang pahit lebih besar dari mimpi-mimpimu. Itu artinya apa? Jangan sampai peristiwa yang kemarin itu lebih besar, lebih berpengaruh, lebih dominan daripada mimpi-mimpi Anda. Nah, itu artinya apa? Pada saat Anda memiliki kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, Anda tidak bisa melihat jalan ke depan, gitu maksudnya. Artinya, hidup Anda seperti tidak ada harapan, begitu saudara-saudara. Padahal, harapan Anda masih terbuka luas. Mimpi Anda masih terbuka luas. Masa depan Anda masih terbuka luas. Hidup itu indah. Tetapi indahnya kehidupan, cerahnya kehidupan tergantung pada Anda. Juga orang-orang muda ini, kenapa galau? Baru putus pacar, stres. Capek deh. Kebingungan cari pekerjaan, kenapa bingung? Perbaiki diri Anda, hai orang-orang muda. Tekad kuat dalam diri, saya bisa menjadi yang terbaik.
Tidak ada kamus gagal dalam hidup ini. Tetapi saya tidak setuju dengan peribahasa mengatakan kegagalan adalah keberhasilan tertunda, gagal ya gagal gitu. Saya nggak percaya soal itu. Tapi saya tidak ada kamus gagal. Istilahnya adalah hidup ini adalah suatu perjuangan. Artinya kita terus berjuang untuk mencapai titik tertentu, dan untuk bisa mencapai perjuangan yang luar biasa itu, bawa kedamaian dalam diri Anda. Ada rasa damai. Hidup itu indah. Hidup itu indah, saudara-saudara. Dan kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Jadi, kenapa kita bisa berbahagia? Karena kita percaya seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, mengenai Yesus benar-benar bangkit. Nah, di sini, ini kaitannya kesimpulan dari renungan minggu ini. Yaitu apa? Kita bisa berbahagia. Kita tidak mengandalkan diri manusia kita seperti yang dikatakan Yeremia. Karena apa? Kita percaya Yesus bangkit. Kalau kita yakin Yesus bangkit, berarti kita pun bangkit dari keterpurukan kita. Kita bangkit dari kesulitan kita bersama dengan Tuhan. Hidup, mati kita bersama dengan Tuhan. Sakit, sehat bersama dengan Tuhan. Sukses atau belum sukses bersama dengan Tuhan. Apa yang kita takuti? Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Dan tetap memiliki harapan yang cerah. Harapan yang indah. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kita akan selalu berbahagia dalam hidup kita. Berbahagialah. 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 Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sebelum berkat penutup dari Paroki Yesus Gembala Baik, saya menyampaikan terima kasih untuk Romo Lulus Widodo yang selalu dengan setia hadir dalam perayaan Ekaristi ini, menyampaikan khotbah yang mengajak kita, yang menginspirasi kita, yang mendorong kita untuk tetap setia mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sementara sakit karena virus Omikron, semoga kuat sehat, andalkan Tuhan, Anda disembuhkan. Dan mari kita juga sama-sama membuat subscribe. Saya lambat supaya disambung di situ. Subscribe. Baik, terima kasih banyak. Ya, saudara-saudara terkasih, tetap jaga kesehatan. Karena memang, ya, di mana-mana saya dengar orang batuk. Saya di seminari juga, anak seminari udah pada batuk-batuk. Saya juga bingung ini. Sudah batuk-batuk. Anak asrama juga batuk-batuk. Waduh, dalam hati saya. Ya, saya pakai masker terus. Saya kadang lupa pakai masker, tapi sekarang saya pakai masker terus saya. Bukan takut sih, cuma ya harus sehat. Karena saya harus melayani banyak orang. Terutama siap-siap, nanti kalau pecah booming lagi COVID seperti dulu, biasanya bagian pelayanan itu saya, bagian urusan-urusan melayani ya. Kalau yang layani sakit, repot ini saudara-saudari. Jadi itu saja, jaga kesehatan, tetap semangat, dan seperti yang kata Pastor Corner tadi, tetap subscribe untuk mendukung link dan channel dari YGB, karena dukungan Anda sangat berarti untuk umat di sini. Karena umat di sini lagi bergerak, membangun, bertahap untuk membentuk suatu paroki yang luar biasa untuk pelayanan, juga seperti rencana untuk pembangunan Gua Maria dan lain sebagainya. Saya percaya begitu banyak orang yang tergerak oleh kasih Allah untuk membantu paroki Yesus Gembala Baik ini. Saya yang Romo aja membantu loh. Nah, kok undang umat? Hello, saya bukan pastor Yesus Gembala Baik. Saya di seminari, karena seminari sudah beres, sebentar lagi peresmian, artinya beres. Sekarang saya mengarahkan diri saya membantu paroki Yesus Gembala Baik. Saya kira Anda pun dimanapun Anda berada akan tergerak hati untuk membantu paroki ini. Dan Tuhan memberkati Anda. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.